Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan LPTK Universitas Lambung Mangkurat. Perkenalkan, saya Halida Rahmi, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 dengan nomor peserta 201502837412 bidang studi matematika. Hari ini, Senin 4 Maret 2024 akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja pada kelas 10 yang bertempat di SMA Negeri 7 Barabai dengan materi peluang. Adapun moda pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Bagaimana praktek kegiatan pembelajaran saya? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Walaupun harinya sudah panas ya, tapi semangat kalian masih ada. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi peluang. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Untuk itu Ibu persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Silahkan. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mencek kehadiran kalian hari ini. Hari ini yang tidak hadir siapa? Tidak ada, hadir semua? Ya, alhamdulillah semua bisa berhadir hari ini. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang materi peluang. Ya, nah tapi sebelumnya kita akan melakukan kesepakatan kelas. Biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, biasanya Ibu akan menyampaikan kesepakatan kelas dulu ya. Nah, di sini kesepakatan kelas kita yang pertama, selama pembelajaran itu wajib bersikap santun kepada guru teman. Oke. Nah, kemudian yang kedua apa? Selama pembelajaran, wajib menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Sekarang Ibu minta coba cek di sekeliling kalian, apakah ada sampah yang berserakan. Kalau misalnya ada, silakan disingkirkan dulu. Supaya pembelajaran kita terasa lebih aman ya. Sudah aman? Oke, kalau aman, untuk kesepakatan yang ketiga, itu adalah selama pembelajaran, tidak boleh menggunakan handphone kecuali instruksi dari guru. Jadi Ibu minta kalau ada HP-nya di depan meja kalian atau di atas meja kalian, silahkan disimpan dulu. Nanti kalau sudah ada instruksi dari Ibu untuk menggunakan handphone, baru kalian menggunakan. Ya? Oke. Nah, itu adalah kesepakatan kita di kelas. Ya. Sekarang kita akan melakukan ice breaking dulu ya, supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar, kemudian kalian belajarnya lebih semangat lagi. Oke, sekarang kalian berdiri dulu, Ibu minta. Nah, jadi bebek ayam. Bebek ayam bebek. Bebek ayam bebek.
Ayam, bebek, bebek, ayam. Ayam, bebek, bebek, ayam. Ayam, bebek, bebek. Berapa jumlah ayamnya? Ya, tepuk tangan dulu buat kalian semua. Siapa tadi yang dapat total? Siapa yang menyebutkan tadi? Ada yang benar menjawabnya tadi? Oke, itu adalah melatih konsentrasi kalian dan daya ingat kalian ya. Oke, terima kasih buat kalian. Silahkan duduk kembali. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran terkait peluang suatu kejadian, siswa dapat memberikan contoh peluang suatu kejadian yang lain. Kemudian yang kedua, dengan diskusi kelompok menggunakan aplikasi random, bersiswa mampu memecahkan masalah konsep peluang dan frekuensi relatif. Kemudian yang tujuan yang ketiga, dengan diskusi kelompok, siswa dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video motivasi. Ya, silahkan disaksikan. Nah, itu adalah video motivasi dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang materi peluang. Nah, sekarang Ibu tanya, yang kalian lihat dari video tersebut apa? Orang melempar sebuah koin, ya. Jadi dari pelemparan sebuah koin itu ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang peluang. Jadi orang melempar sebuah koin, ya, itu ada kemungkinan dari hasil pelemparan itu nanti muncul apa? Iya, muncul hasil gambar dan angka. Nah, itu sebagai pembelajaran untuk motivasi saja ya. Baiklah, sekarang di sini Ibu akan mengingatkan kembali pembelajaran sebelumnya. Ini sebagai persepsi ya, yaitu adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan ruang sampel? Kira-kira ada yang tahu? Ruang sampel? Apa yang dimaksud dengan ruang sampel? Hah? Masih ingat? Apa itu ruang sampel? Hah? Ya, jadi yang namanya ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan dari hasil dari suatu percobaan. Nah, kemudian tentukan ruang sampel pada percobaan melempar sekeping koin. Nah, tadi kan seperti yang kalian lihat video tadi, ya, itu dia melempar sebuah koin, ya kan? Nah, jadi hasil pelemparan tersebut itu akan menghasilkan apa? Bisa kemungkinan muncul angka dan gambar. Nah, itu adalah merupakan ruang sampel dari sebuah percobaan. Ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan kejadian? Kejadian itu apa? Kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi gini, waktu kalian melempar itu ada sebuah percobaan, gitu ya. Nah, kemudian dari percobaan tersebut menghasilkan suatu kejadian. Kejadian apa? Munculnya angka dan gambar. Nah, itu adalah sebuah kejadian, ya. Nah, oke. Selanjutnya adapun manfaat dari
pelajaran kita hari ini, yaitu materi peluang. Di sini manfaatnya kita dapat mencari peluang suatu kejadian yang berhubungan dengan masalah sehari-hari. Misalnya dalam olahraga sepak bola tadi, ya, yaitu memperkirakan muncul angka atau gambar dari pelemparan uang logam pada saat pertandingan sepak bola yang mau dimulai. Nah, itu adalah manfaat dari peluang. Ya, jadi nanti seperti yang kalian lihat tadi pada video tersebut, ya, itu ada kejadian seorang wasit, ya, melempar sebuah koin, ya. Nah, kemudian contoh lain dari manfaat peluang itu apa? Ya, membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk memperkirakan hal yang akan terjadi untuk meminimalisir kerugian. Nah, itu adalah manfaat dari materi peluang ini. Nah, hari ini kita akan belajar materi peluang dengan model PBL. Ya, model PBL itu apa? Problem Based Learning. Artinya pembelajaran yang berbasis masalah, ya. Jadi nanti Ibu akan memberikan kalian permasalahan yang nanti berupa LKPD. Nah, kalian nanti Ibu suruh membentuk sebuah kelompok. Karena ini orangnya 20, nanti Ibu bentuk nanti kalian menjadi 5 kelompok. Jadi masing-masing kelompok nanti ada 4 orang, ya. Nah, jadi nanti kalau kalian sudah membentuk dalam bentuk kelompok, Ibu akan mengasih permasalahan yang berupa LKPD. Jadi nanti kalian silahkan kalian diskusikan dalam kelompok kalian untuk menyelesaikan masalah tersebut, ya. Oke, nah itu adalah langkah-langkah nanti dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang di sini bisa kalian lihat di sini ada sebuah permasalahan. Coba perhatikan. Nah, di sini ada permasalahan sebuah roda berputar terbagi atas 3 sektor yang sama besar dan diberi nomor 1, 2, dan 3. Jika dilakukan pemutaran sebanyak 30 kali, tentukan frekuensi relatif roda berhenti di nomor 1 dan temukan konsep peluangnya. Setelah menemukan konsep peluangnya, hitunglah peluang bahwa roda berhenti di nomor 1. Jika roda diputar sekali, maka langkah awal apa yang bisa kamu lakukan? Nah, ini adalah permasalahan nanti yang akan kalian bahas, ya. Nah, untuk itu sekarang saatnya kalian membentuk kelompok. Ya, ini ada 20 orang, ya. Coba nanti kalian bentuk masing-masing tempat duduk kalian itu dalam bentuk kelompok. Misalnya di sini kelompok 1, kelompok 2, belakangnya menyusul 3 dan 4, ya. Oke, silakan kalian bentuk kelompoknya yang sudah Ibu tunjuk kemarin, ya. Silakan. Nih LKPD-nya. Siapkan pulpen, ya. Nah, sekarang kalian silahkan diskusikan soal yang ada di LKPD tersebut. Kalian cari solusi dan penyelesaiannya di kelompok masing-masing, ya. Silahkan dibuka LKPD-nya. Nah, di sini untuk langkah pertama yaitu lakukan percobaan memutar roda, ya. Nah, di sini kan menggunakan random number yang 1, 2, dan 3 sebanyak 30. Nah, kalian isi aja ini percobaan untuk yang pertama itu nomor yang muncul apa kira-kira? 1 kah, 2 kah, 3 kah gitu. Ya, isi di sini. Misalnya percobaan untuk yang pertama itu kira-kira nomor apa yang muncul? Apakah nomor 1, nomor 2? Bebas saja kalian mau menulisnya apa. Ya, boleh 1, 2, atau 3. Oke, itu ya. Paham?
Oke. Oke, sekarang yang di sini, yang ini ada pertanyaan? Ya, itu yang diisi. Ini dulu. Kalian lihat dulu untuk langkah yang pertamanya, ya. Nah, kalian baca petunjuk dari langkah yang pertama apa? Nah, misalnya di sini kan percobaan ke-1, ini kan percobaannya ada sampai 30. Misalnya untuk percobaan 1, kira-kira yang muncul apa? 1K, 2K, 3K. Ya, diisi aja. Ya, ini ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, untuk permasalahannya di sini, ya, sebuah roda berputar terbagi atas 3 sektor yang sama besar dan diberi nomor 1, 2, dan 3. Jadi jika dilakukan pemutaran sebanyak 30 kali, tentukan frekuensinya, relatif, dan peluang bahwa roda berhenti di nomor 1. Nah, langkah pertama di sini kan ada petunjuknya, ya. Lakukan percobaan memutar roda. Jadi kira-kira misalnya kalian memutar sebuah roda, ya, secara random, kemudian kemungkinan yang berputar itu nanti muncul apakah nomor 1, 2, dan 3. Kalian isi saja di sini kolomnya. Gitu. Paham ya? Ya, bagaimana? Sudah selesai tugasnya? Sudah. Oke, alhamdulillah kalau sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan untuk mempresentasikan dari hasil penyelesaian kalian. Jadi nanti Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan dari hasil pengerjaan kalian tadi, ya. Kira-kira kelompok mana yang mau maju dulu? Ya, silahkan. Dari kelompok Rina, maju dulu. Ya. Maju. Silahkan kalian sebut kelompok dari mana, ya. Bacakan hasil dari pengerjaan kalian tadi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Masalah 1. Sebuah roda berputar terbagi atas 3 sektor yang sama besar dan diberi nomor 1, 2, dan 3. Jika dilakukan pemutaran sebanyak 30 kali, tentukan frekuensi relatif dan peluang bahwa roda berhenti di nomor 1. Ya. Yang lainnya silahkan dengarkan ya. Nanti kalau ada tanggapan boleh dikomentari ya. Langkah 1. Lakukan percobaan memutar roda dengan menggunakan random number yang bernomor 1, 2, dan 3 sebanyak 30 kali. Hasil percobaan yang pertama yaitu nomor yang muncul 1. Percobaan yang kedua 1 juga. Percobaan yang ketiga 2. Percobaan yang keempat 3. Percobaan yang kelima 1. Percobaan keenam 1. Percobaan 7 2. Percobaan 8 1. Percobaan 9 3. Percobaan 10 2. Percobaan 11 2. Langkah kedua, lakukan perhitungan berapa banyak nomor 1 muncul dari hasil percobaan tabel langkah 1. Banyak nomor 1 muncul dari hasil percobaan adalah 16/30 percobaan. Langkah ketiga, tentukan frekuensi relatif dan temukan konsep peluang berdasarkan frekuensi relatif yang didapat. 16/30 yang nilainya mendekati 1/2. Peluang munculnya nomor 2 pada percobaan adalah 1/2, artinya untuk siap 2 kali. Memutar roda, frekuensi muncul adalah nomor 1 adalah 1. Frekuensi relatif FR sama dengan banyaknya hasil yang dimaksud dibagi banyaknya percobaan. Dari kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa misalkan S adalah ruang sampel suatu percobaan yang dilakukan N kali dan A adalah suatu kejadian dengan frekuensi munculnya A yaitu NA, maka peluang kejadian adalah P dalam kurung A sama dengan limit N sampai tak hingga N dalam kurung A dibagi N. Sekian presentasi dari kami. Jika ada tanggapan dipersilakan. Oke. Baiklah, demikian
presentasi dari kelompok 1, kalau ada kelompok lain yang ingin menanggapi atau menambahkan, atau misalnya ada jawabannya yang berbeda, silahkan untuk disampaikan. Ada yang mau menyampaikan perbedaan? Ya, silahkan. Untuk kelompok berapa? Ya, kelompok 3. Ya, silahkan. Mau menanggapi dari hasil presentasi kelompok 1, Ya. ini ada perbedaan dari sedikit di hasil diskusi kami, yaitu pada langkah 2, banyak nomor 1 muncul dari hasil percobaan adalah 8/15. 8/15. Oke, dari langkah 2 tadi ya. Oke, tadi kelompok 1 tadi menjawab 15/30. Ya. Oke, sekarang gini. Sebenarnya gini ya, kalau untuk jawaban dari kelompok 1 tadi, dari langkah 2, dia menghasilkan berapa tadi? 16/30. Nah, ada sedikit perbedaan dari kelompok 1, karena kelompok 1 tadi menghitungnya berapa tadi? 8/15. Sebenarnya itu tidak salah ya, cuman perbedaannya di sini hanya pada pecahan senilai. Karena kan yang namanya 16/30 itu sebenarnya senilai dengan 8/15. Jadi mungkin untuk kelompok 3 itu jawabannya mungkin lebih disederhanakan. Tapi untuk kelompok 1 sebenarnya tidak salah ya. Cuman jawabannya belum disederhanakan. Tapi untuk jawaban kelompok 1 maupun kelompok 3 itu tidak salah, cuman yang hanya perbedaannya dari pecahan senilai, tapi nilainya itu sama ya. Jadi yang namanya 16/30 itu sebenarnya senilai dengan 8/15 ya. Bisa dipahami kelompok 3 ya. Oke, berarti kalau kelompok lain ada yang menanggapi sama dengan kelompok 3 atau kelompok 1? Tidak ada perbedaan lain? Jawabannya lain? Sama? Sama. Oke, berarti semuanya sudah bisa ya? Oke, kalau gitu kita kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, silakan kembali. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Nah, sekarang semuanya sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya pada hari ini. Selanjutnya kita akan membuat kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ya, oke, ada yang mau menyampaikan kesimpulan kita hari ini kira-kira apa? Apa kira-kira? Peluang merupakan bagian matematika yang membahas pengumpulan tingkat keyakinan orang akan muncul atau tidak munculnya suatu kejadian atau peristiwa. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil atau kejadian yang mungkin terjadi dilambangkan dengan S. Oh, itu kesimpulannya adalah peluang merupakan suatu bagian matematika yang membahas pengakuan dari tingkat keyakinan orang akan muncul atau tidak munculnya suatu kejadian atau peristiwa. Itu adalah pengertian dari suatu peluang ya. Nah, kemudian untuk ruang sampelnya apa? Adalah himpunan semua hasil kejadian yang mungkin terjadi dan dilambangkan dengan S ya. Jadi biasanya kalau suatu percobaan, biasanya nanti kalau ditentukan atau ditanyakan ruang sampelnya apa, biasanya kita menotasikannya dalam bentuk huruf kapital S ya. Nah, itu adalah kesimpulan kita pada pelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan nggak dari pembelajaran kita hari ini? Cukup jelas? Jelas, oke. Nah, ini sekarang kalau sudah paham semuanya, Ibu akan melakukan yang namanya latihan individu. Nah, untuk melakukan evaluasi ini, Ibu minta kalian duduknya kembali seperti semula. Jangan berkelompok kayak gini ya, satu-satu. Silahkan kalian. Oke, sekarang Ibu bagikan lembar LKPD, lembar evaluasinya ya.
Silahkan kalian jawab soal yang ada di lembar evaluasi tersebut. Nanti Ibu kasih waktu sebanyak 20 menit. Silahkan dikerjakan. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai silahkan kalian kumpul jawaban kalian lembar evaluasinya tadi. Silahkan majukan ke depan. Ya. Sudah semua? Oke, kalau sudah semua. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan merefleksi dulu pembelajaran kita ya. Nah, yang pertama, Ibu akan menanyakan bagaimana yang menurut kalian paling sulit dari pelajaran ini. Menentukan apa? Menentukan ruang sampelnya kah? Atau menentukan peluangnya kah? Apa kira-kira apa yang paling sulit? Menentukan peluang. Oke. Nah, kemudian yang kedua, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Apa? Iya, belajar. Belajar dengan apa? Belajar dengan giat. Apalagi? Rajin. Sungguh-sungguh, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Bisa teman, bisa guru, orang tua boleh. Oke. Sekarang yang terakhir, jika kamu diminta memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kamu berikan pada usaha yang telah kamu lakukan? Kira-kira berapa? 5. Iya, tentunya pasti kalian akan beri bintang sebanyak 5. Oke, tepuk tangan dulu buat kalian semua. Oke. Baiklah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Terima kasih atas perhatiannya hari ini ya. Tapi sebelum Ibu mengakhiri pelajaran kita hari ini, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari yang namanya frekuensi harapan ya. Jadi kalian silahkan nanti persiapkan diri kalian, nanti bisa belajar dulu di rumah tentang materi dari frekuensi harapan. Jadi itu adalah materi kita untuk selanjutnya. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama aja.